Perkenalkan, nama saya Purna Saleh Siregar dengan NIM 5223005. Di sini saya ingin mempresentasikan penggunaan platform e-commerce di kalangan teknik elektro Unimed. Platform e-commerce adalah sistem digital yang memungkinkan transaksi jual beli barang atau layanan secara online. Platform ini menyediakan antarmuka infrastruktur yang dibutuhkan untuk investasi interaksi antar penjual dan pembeli di ruang digital. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan berbagai platform e-commerce di kalangan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Negeri Medan atau Unimed. Dengan semakin berkembangnya teknologi digital atau e-commerce telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari termasuk lingkungan akademis. Studi ini mengidentifikasi pola penggunaan, preferensi platform serta dampak e-commerce terhadap kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa. Metodologi ini yang digunakan meliputi survei kuantitatif Google Form dengan mahasiswa Teknik Elektro Unimed untuk mengumpulkan data primer. Dan ini menyimpulkan bahwa e-commerce memiliki peran signifikan dalam kehidupan mahasiswa Teknik Elektro Unimed, tidak hanya sebagai sarana memenuhi kebutuhan, tetapi juga sebagai alat yang mendukung kegiatan akademik. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji lebih mengenai pengaruh jangka panjang penggunaan e-commerce terhadap perilaku belanja dan manajemen waktu mahasiswa. Berikutnya pembagian tentang platform e-commerce. Definisi e-commerce, pengertian dari platform e-commerce, jenis-jenis e-commerce, menjelaskan tentang jenis-jenis dari platform e-commerce, sejarah dan perkembangan e-commerce, memaparkan secara juga perkembangan dari e-commerce dan manfaat dan dampak e-commerce. Definisi platform e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronika adalah aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui media elektronika, terutama internet serta menghubungi perusahaan, konsumen serta masyarakat dalam aktivitas pertukaran untuk penjualan barang atau jasa serta informasi melalui transaksi elektronik. E-commerce mencakup berbagai jenis transaksi komersial termasuk retail elektronika, e-tailing, perbank elektronik, dan layanan online lainnya. E-commerce juga memerlukan teknologi berbasis data, penggunaan data, sistem pengiriman barang, dan alat pembayaran. Untuk e-commerce ini, dengan semakin berkembangnya teknologi dan akses internet yang luas, e-commerce telah menjadi salah satu cara untuk melakukan transaksi bisnis di seluruh dunia. Menurut Ledon dan Trevor, e-commerce didefinisikan sebagai semua transaksi komersial yang dilakukan secara digital melalui internet. Ini mencakup transaksi yang melibatkan transfer nilai di berbagai entitas yang menggunakan teknologi digital. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, para pengguna e-commerce dapat melakukan penjualan, pembelian, dan lain-lain. E-commerce sangat menguntungkan para penggunanya karena memudahkan untuk pembelian, menginginkan suatu barang tanpa harus berpergian untuk pembeliannya. E-commerce telah berkembang pesat menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya teknologi internet, konsumen dapat melakukan transaksi jual beli secara online dari berbagai pilihan e-commerce. Sejarah platform e-commerce. Tahun 1922, Ekdal melakukan penelitian mengenai konsep networking. Pada tahun 1969 dari Mead dan Research G. Robert juga melakukan penelitian mengenai internet yang dilahirkan dari riset pemerintahan Amerika Serikat yang pada awalnya untuk kalangan teknis di lembaga pemerintahan. Ilmu dan penelitian akademis penerapan elektronika commerce berawal dari tahun 1970-an dengan adanya inovasi semacam electronic fund transfer yang hanya dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, lembaga keuangan, dan segelintir perusahaan kecil yang nekat. Lalu muncullah elektronika data interchange (EDI) yang berkembang dari transaksi keuangan, pemrosesan transaksi serta memperbesar jumlah perusahaan yang berperan serta melalui lembaga-lembaga keuangan hingga perusahaan manufaktur, retail, layanan, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi lain kemudian menyusul yang memiliki jangkauan dari perdagangan saham hingga sistem reservasi perjalanan. Pada saat sistem tersebut disebut sebagai aplikasi relokasi yang nilai strateginya sudah dikenal secara umum. Dengan adanya komersial internet di awal tahun 1990-an serta pesatnya pertumbuhan mencapai hingga jutaan pelanggan potensial, maka muncullah istilah e-commerce yang aplikasinya sangat berkembang pesat. Pusat riset e-commerce di Universitas Texas yang mempelajari 2.000 perusahaan internet, sektor tumbuhan paling cepat adalah e-commerce yang naik sampai 70% dari 9,98 miliar menjadi 17,171 miliar pada tahun 2002, di atas $1 triliun pendapatan hasil dari internet. Jenis-jenis e-commerce. Berikut ini adalah jenis-jenis e-commerce secara umum. 1. Business to customer. 2. Business to business. 3. Customer to consumer. 3. Consumer to business. 5. Open to cities. 6. Mobile commerce. 7. Social commerce. 8. Cooperative commerce. Dan 9. Peer to peer.
Manfaat e-commerce. Manfaat e-commerce membawa sejumlah manfaat signifikan bagi tiga pihak utama yang terlibat, yaitu organisasi, konsumen, dan masyarakat secara umum. 1. Organisasi atau perusahaan. Akses pasar internasional. Melalui e-commerce, perusahaan dapat mengakses pasar global tanpa terbatasi oleh batas geografis. Mereka dapat menjalin hubungan antar partner dan klien dari seluruh dunia, mencapai kehadiran virtual yang multidimensional. 2. Konsumen. Akses penuh 24/7. Konsumen dapat berbelanja dan melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, memudahkan mereka dalam mengelola kebutuhan mereka sepanjang waktu. B. Lebih banyak pilihan. E-commerce memberikan akses produk dari supplier internasional, memperluas pilihan yang tersedia dibagi konsumen. 3. Masyarakat. A. Praktik kerja yang lebih fleksibel. E-commerce memungkinkan masyarakat untuk bekerja fleksibel termasuk dari rumah, memungkinkan keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi. B. Hubung dengan masyarakat lain. Masyarakat dapat mengakses produk, layanan, informasi dari seluruh dunia, meningkatkan konektivitas global dan akses terhadap sumber daya yang sebelumnya sulit dijangkau. Dampak penggunaan e-commerce. E-commerce telah membawa sejumlah dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial. Salah satu manfaat utama dalam kemampuannya untuk memperluas akses pasar secara global dan bagi perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan tidak lagi terbatas oleh batas geografis, sehingga dapat penjualan produk dan layanan mereka di berbagai belahan dunia tanpa harus membuka toko fisik di setiap lokasi. Hal ini hanya meningkatkan pendapatan perusahaan, tapi juga menginginkan ekspansi bisnis yang terlihat cepat dan efisien. Selain itu, e-commerce juga membawa efisiensi yang sangat signifikan. Perusahaan dapat mengurangi biaya yang dalam hal penyampaian barang, distribusi fisik hanya biaya infrastruktur retail karena transaksi dilakukan secara online. Metode penelitian. 1. Efisiensi mahasiswa teknik elektro Unimed menggunakan platform e-commerce. Efisiensi e-commerce menjadi salah satu faktor utama yang menjadi model bisnis ini semakin diminati oleh perusahaan dan konsumen. E-commerce memungkinkan operasional bisnis berjalan lebih efisien dan cepat dibandingkan dengan model internasional. Salah satu aspek kunci dari efisiensi e-commerce adalah pengurangan biaya operasional. Dari hasil survei dapat dilihat bahwa sebagian besar responden, yaitu 53%, sering belanja di platform e-commerce. Berikutnya dari hasil survei dapat dilihat bahwa 63,3% responden menyatakan platform e-commerce sangat cukup tersedia saat dibutuhkan. Dan berikutnya hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 76,7% responden merasa waktu untuk mencari barang e-commerce sangat efisien. Metodologi penelitian. Ketersediaan sistem e-commerce mahasiswa teknik Universitas Negeri Medan menggunakan platform e-commerce. Ketersediaan sistem e-commerce adalah faktor krusial yang menuntun pengalaman pengguna dalam berbelanja online. Platform e-commerce harus dirancang untuk dapat diakses setiap saat tanpa gangguan, menjadikan operasional hanya berjalan lancar 24/7. Hal ini memerlukan infrastruktur teknologi yang tangguh seperti server yang handal, jaringan cepat, dan sistem cadangan yang efektif. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 43,3% responden cukup sering mengalami kendala teknis di platform e-commerce. Metode penelitian kenyamanan kemudahan e-commerce teknik elektronik Universitas Negeri Medan platform e-commerce. Kemudian kenyamanan dalam akses e-commerce terhadap pada kemampuan konsumen untuk berbelanja dengan fleksibel waktu yang tepat. Melalui e-commerce, pelanggan dapat dengan mudah mengakses berbagai produk lain, hanya dapat berbagi klik tanpa perlu meninggalkan kenyamanan rumah mereka. Sebanyak 73,3% responden menyatakan transaksi platform e-commerce berlangsung dengan cepat. Metode penelitian. Survei menunjukkan sebanyak 60% responden menyatakan layanan pelanggan di platform e-commerce berlangsung dengan cepat sudah dibutuhkan. Survei menunjukkan sebanyak 5,67% responden menyatakan metode pembayaran yang ditawarkan melalui platform memudahkan transaksi. Metode penelitian. Privasi data e-commerce. Privasi dalam e-commerce berkaitan dengan perlindungan informasi pribadi dan finansial pelanggan yang dikumpulkan selama proses belanja online. Platform e-commerce harus menggunakan tindakan keamanan seperti SSL untuk melindungi data serta transmisi dan penyimpanan. Survei menunjukkan sebanyak 63,3% responden menyatakan bahwa kebijakan privasi yang diterapkan oleh platform e-commerce sangat penting. Survei selanjutnya menyatakan sebanyak 76,7% responden menyatakan tidak pernah mengalami atau mendengar kasus kebocoran data di platform e-commerce. Dan selanjutnya survei menunjukkan sebanyak 43,3% responden menyatakan yakin bahwa platform e-commerce menjaga keberhasilan data pribadi. Kesimpulan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap mahasiswa jurusan teknik elektro di Universitas Negeri Medan atau Unimed, dapat disimpulkan bahwa platform e-commerce telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Sebagian besar responden yakin 53,3% sering berbelanja online menunjukkan popularitas dan ketergantungan mereka pada platform e-commerce untuk memenuhi kebutuhan.
Hasil survei menunjukkan bahwa 63,3 responden menyatakan bahwa platform e-commerce cukup tersedia saat dibutuhkan, yang mencerminkan ketersediaan dan keandalan layanan e-commerce. Efisiensi waktu dalam mencari barang juga diakui oleh 76,7% responden memandang bahwa proses pencarian dan pemilihan produk di platform e-commerce berlangsung dengan efektif dan cepat. Namun meskipun banyak kelebihan yang dirasakan, 43,3% responden cukup sering mengalami kendala teknis di platform e-commerce ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang yang untuk diperbaiki dalam teknis aspek experience. Di sisi lain, 73,3% responden menyatakan bahwa transaksi platform e-commerce berlangsung dengan cepat, menyoroti efisiensi dalam proses berbelanja.